Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan memulai perkuliahan termodinamika. Kita akan memulai perkuliahan ini dengan topik usaha dan kalor. Ini merupakan dasar penting untuk memahami hukum-hukum termodinamika, terutama hukum termodinamika yang pertama dan hukum termodinamika yang kedua. Hukum termodinamika yang pertama dengan yang kedua sebetulnya sama-sama hukum kekekalan energi. Bedanya, kalau hukum termodinamika yang pertama, hukum kekekalan energi menekankan pada aspek kuantitatif, sedangkan hukum termodinamika yang kedua, hukum kekekalan energi yang menekankan pada aspek kualitatif. Makanya ketika nanti kita berbicara hukum termodinamika yang kedua, walaupun sama-sama hukum kekekalan energi, tetapi kita akan menekankan pada aspek efisiensi. Dan kita akan menghitung efisiensi beberapa siklus, beberapa mesin kalor terutama. Dan hari ini kita akan berbicara dasar-dasar utamanya. Oleh karena itu, topik pagi ini saya beri judul usaha dan kalor. Yang pertama, saya akan menjelaskan proses kuasi statik. Jadi kuasi itu artinya adalah pura-pura, statik itu diam. Jadi kuasi statik itu sebetulnya adalah pura-pura diam, padahal sesungguhnya adalah bergerak atau sesungguhnya adalah berubah. Nah, kita harus ingat kembali bahwa termodinamika untuk termodinamika dasar itu hanya menekankan pada aspek-aspek kesetimbangan. Jadi kita sudah pernah berbicara pada topik yang sebelumnya bahwa sistem kita itu harus sistem yang ada dalam keadaan kesetimbangan. Dan kesetimbangannya itu adalah kesetimbangan termodinamika. Kesetimbangan termodinamika itu syarat-syaratnya yang pertama harus timbang mekanik, yang kedua harus timbang termal, yang ketiga harus timbang kimiawi, yang keempat harus timbang fase. Nah, syarat-syarat kesetimbangan itu harus dipenuhi. Karena termodinamika yang dasar itu hanya berbicara pada sistem yang berada dalam keadaan kesetimbangan, sehingga persamaan keadaannya setiap saat selalu ada. Nanti mungkin Anda akan belajar termodinamika yang berbeda, yaitu termodinamika ketidakseimbangan. Nah, oleh karena itu, maka seluruh proses-proses dalam termodinamika, kalau masih dalam konteks timbangan, proses-prosesnya harus berlangsung pada proses kuasi statik. Jadi, yang pertama saya jelaskan apa itu proses kuasi statik. Jadi proses kuasi statik adalah sebuah proses yang berlangsung sedemikian lambatnya sehingga keadaan keseimbangan tidak pernah terganggu. Jadi walaupun terus berubah, tapi kalau perubahannya itu berlangsung kecil-kecil, ya sangat infinitesimal, tak berhingga kecilnya, keadaan keseimbangan sistem tidak terganggu. Kita ambil contoh yang sederhana saja. Kuku di tangan kita, kuku tangan kita sebenarnya sekarang ini sedang tumbuh. Rambut di kepala kita juga sekarang sedang tumbuh. Tapi tumbuhnya itu dalam selang waktu yang sangat lambat. Nah, tahu-tahu kan sudah 2 minggu kuku kita panjang. Tahu-tahu sudah 2 bulan rambut kita panjang. Nah, terasanya setelah 2 bulan, setelah kurun waktu yang panjang. Oleh karena itu kita tidak merasa terganggu, ya, walaupun kuku kita tumbuh terus. Kita tidak merasa terganggu walaupun rambut kita tumbuh terus. Sama seperti kita dari kecil tumbuh, kan tidak dari kecil mendadak kita menjadi tinggi, mendadak menjadi besar, tubuh kita mendadak menjadi tambah masanya, tidak. Semua proses di alam itu berlangsung secara kuasi statik. Jadi sekali lagi, proses kuasi statik adalah proses yang berlangsung sedemikian lambatnya sehingga keadaan keseimbangan sistem selalu terjaga. Kenapa demikian? Supaya sistem yang kita akan urus itu tidak terlalu rumit. Nah, itu proses kuasi statik. Yang kedua, ya, saya akan berbicara tentang usaha kuasi statik. Nah, apa itu usaha? Usaha di dalam termodinamika itu adalah proses transfer energi melewati suatu gaya.
Jadi usaha itu adalah proses transfer energi melewati suatu gaya. Nah, usaha di dalam termodinamika pun harus berlangsung secara kuasitatif. Gimana memahami usaha secara kuasitatif? Kita ambil contoh yang sederhana seperti ini. Misalkan kita punya sistem. Sistem kita adalah gas misalkan. Gas ini berada dalam ruang tertutup. Kemudian gas ini disekat oleh sebuah penyekat, di mana penyekat ini bisa bergerak secara bebas. Anggap saja sebuah piston dengan massa yang dapat diabaikan. Gesekan antara piston dengan dinding ini dan dinding ini juga dapat kita abaikan, sehingga si piston ini dapat bergerak secara bebas. Yang namanya gas, dia pasti punya tekanan, dia juga punya volume, dia juga punya suhu. Anggap aja suhunya tertentu. Nah, sekarang kalau misalkan gas ini kita ubah dengan cara mensuplai kalor ke sini. Misalkan taruh aja gas ini dipanaskan sehingga ada kalor yang disuplai ke sini. Apa yang terjadi? Ketika kalor disuplai ke sini, maka gas akan mengalami tambahan energi dalam. Akibatnya apa? Mungkin saja gas ini ya sebagai sistem akan melakukan usaha pada lingkungan. Ini sistem di lingkungan. Jadi sistem itu adalah sesuatu yang menjadi objek tinjauan kita. Lingkungan adalah di luar sistem yang berhubungan langsung dengan sistem. Ini lingkungannya. Jadi kalau misalkan sekarang taruhlah misalkan piston bergerak ke sini dengan berlangsung sedemikian lambatnya. Jadi kalau misalkan taruhlah ini bergerak sejauh dx, ya kan di sini sebenarnya ada gaya yang dikerjakan oleh sistem kepada lingkungan. Jadi misalnya gayanya adalah F. Kita sudah tahu bahwa usaha adalah proses transfer energi lewat gaya. Nah, kalau kita ingin tahu berapa besar energi yang ditransfer, secara fisika dapat didekati dengan pendekatan ini. Jadi usahanya adalah F di dot dengan dx. Nah, karena F dengan dx itu satu arah, ya berarti sudutnya 0, jadi cos 0 sama dengan 1, maka kita bisa tulis bahwa dw itu adalah f dx saja. Nah, sebetulnya ketika gaya dikerjakan pada suatu permukaan ini kan pasti punya luas. Nah, kita tahu bahwa yang namanya tekanan itu adalah gaya persatuan luas. Jadi gaya ini bisa diganti oleh saya menjadi ya tekanan dikalikan dengan luas dikalikan dengan dx. Nah, A dikalikan dx tiada lain adalah perubahan volume, ya. Maka ini dapat diganti dengan P dV, ya. Sehingga dW sama dengan PdV. Nah, orang-orang termodinamika sering menulis dW itu dengan tanda coret seperti ini, PdV. Maksudnya apa? Tanda coret ini maksudnya bahwa usaha itu bukan merupakan suatu fungsi keadaan. Karena usaha bukan fungsi keadaan, berarti ya diferensialnya sesungguhnya adalah diferensial yang tidak eksak. Jadi ini sebetulnya tanda dW coret itu hanya untuk menandakan bahwa diferensialnya tidak eksak. Artinya dia tidak akan memenuhi syarat Euler, ya. Jadi kalau kita cek nanti dengan menggunakan syarat Euler, dia tidak akan memenuhi syarat Euler. Jadi ini ya, apa yang dimaksud dengan usaha kuasistatik? Usaha kuasistatik itu berarti ya dalam termodinamika perubahan volumenya itu harus berlangsung kecil sekali. Dan perubahan volumenya harus secara infinitesimal. Itu yang disebut dengan usaha kuasistatik. Jadi kita tidak mengenal usaha yang mendadak. Nah, dalam termodinamika kita tidak mengenal usaha dalam. Nanti kalau Anda belajar fisika statistik di kuliah berikutnya nanti dengan saya baru akan berbicara usaha dalam. Dalam termodinamika, usaha itu hanya usaha luar, yaitu usaha yang diperuntukkan untuk melawan gaya-gaya dari luar. Contoh seperti ini, ya. Kalau di sini ada udara, ya kan dia punya tekanan, ada yang dilawan. Nah, usaha di sini ada. Tapi kalau tidak ada yang dilawan, nanti kita akan berbicara pada bab berikutnya, nanti kita akan berbicara tentang ekspansi bebas Joule. Jadi kalau misalkan si piston ini berekspansi tidak ada yang dilawan dari luar, maka walaupun ada perubahan volume, usahanya tidak ada. Usahanya sama dengan 0. Nah, ini prinsip yang pertama, yaitu usaha kuasistatik. Jadi usaha kuasistatik adalah usaha yang berlangsung sedemikian lambatnya, yaitu ditandai dengan perubahan volume yang kecil-kecil. Ini penting, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang harus kita kuasai adalah bagaimana membayangkan pertukaran kalor secara kuasistatik. Jadi kalau kita membayangkan usaha kuasistatik tidak sulit.
berarti perubahan volumenya harus kecil-kecil. Tapi membayangkan pertukaran kalor secara kuasistatik itu tidak mudah. Oleh karena itu, ada dua hal yang perlu dikuasai pertama. Yang pertama, apa itu kalor? Kalor sebetulnya dengan usaha sama-sama proses transfer energi. Kalau usaha proses transfernya adalah gaya, jadi gaya itu semacam nomor rekening yang akan menyalurkan energi. Yang kedua, ada yang namanya kalor. Jadi kalor itu adalah proses transfer energi juga sama seperti usaha. Cuman yang menyebabkan adanya transfer energi itu adalah perbedaan suhu. Nah, besaran fisika yang berpindah karena berbeda suhu itu yang namanya kalor. Jadi kalor itu sebetulnya adalah proses transfer energi karena adanya beda suhu. Jadi usaha yang ditransfer energi, kalor juga yang ditransfer energi. Cuman bedanya kalau pada saat kita berbicara kalor, jadi yang ditransfer itu energi karena perbedaan suhu. Contoh misalkan tubuh kita mendadak panas karena kena virus. Lalu tubuh kita lebih tinggi kan suhunya daripada lingkungan. Otomatis akan terjadi proses transfer energi karena perbedaan suhu, itu namanya kalor. Ya, kalau energi yang dikandung oleh tubuh saya pada saat tubuh saya panas itu namanya energi dalam. Jadi Anda harus perhatikan ya perbedaan antara kalor dengan energi dalam. Jadi tidak boleh kita mengatakan sebuah benda yang dipanaskan itu mengandung kalor. Tidak boleh ya, karena benda yang dipanaskan mengandung energi dalam. Tetapi ketika benda itu ya memindahkan kalor akibat berbeda suhu, nah energi yang berpindah itu baru namanya kalor. Itu yang pertama. Jadi kalor itu energi yang berpindah karena perbedaan suhu. Yang kedua, bagaimana membayangkan pertukaran kalor itu secara kuasistatik. Contoh sederhana, mungkin Anda pernah demam. Lalu kok demam tapi Anda merasa menggigil dan kedinginan? Apa sesungguhnya? Sesungguhnya karena perbedaan suhu tubuh Anda dengan lingkungan terlalu jauh, terlalu besar perbedaannya. Akibatnya apa? Ya flux kalor, jadi kalor yang berpindah dari tubuh ke lingkungan itu terlalu cepat. Lalu kita merasakan ada yang tidak seimbang dalam tubuh kita. Nah sebetulnya sekarang ya seperti saya ini, alhamdulillah sedang sehat. Ya, suhu saya dengan suhu lingkungan pasti ada perbedaan, tapi perbedaan suhunya sangat kecil. Akibatnya pertukaran kalor dari tubuh saya pada lingkungan atau dari lingkungan pada tubuh saya itu tidak terlalu ekstrim. Makanya saya merasa nyaman saja. Nah perasaan nyaman itu yang disebut dengan keadaan kesetimbangan. Jadi kalau misalkan orang sakit, itu kan keadaan kesetimbangannya terganggu. Makanya dia merasa tidak nyaman. Tubuhnya panas tetapi ternyata dia mengalami pengen diselimut, menggigil ya. Karena apa? Karena flux kalor yang mengalir terlalu besar. Nah, jadi bagaimana membayangkan pertukaran kalor secara kuasistatik? Yang pertama harus mengerti apa itu kalor. Yang kedua, kita harus mendefinisikan apa yang disebut dengan reservoir kalor. Apa itu reservoir kalor? Reservoir kalor itu adalah suatu sistem yang ukurannya sedemikian besarnya sehingga ya ketika ada yang masuk pada sistem itu atau yang keluar dari sistem itu tidak mengganggu keadaan keseimbangan sistem. Contoh yang sederhana. Kalau saya punya paku ya, satu paku yang ukuran 5 cm, kemudian saya panaskan sampai berpijar. Kemudian paku ini saya masukkan ke dalam satu gelas air. Nah, otomatis kan paku akan melepaskan kalor pada air. Apa yang terjadi? Suhu air akan meningkat. Karena apa? Karena sangat berpengaruh kalor yang dikeluarkan oleh paku pada segelas air. Tapi kalau paku yang tadi yang sudah dipanaskan saya lemparkan ke danau, otomatis kan danau tetap menerima kalor sebesar yang dilepaskan oleh paku. Tapi danau bagi paku itu merupakan reservoir kalor. Jadi air yang ada dalam gelas bagi paku bukan reservoir kalor. Jadi reservoir kalor itu relatif. Jadi suatu sistem yang ukurannya sangat besar sekali dibandingkan dengan sistem yang kita tinjau. Sehingga walaupun sistem itu menerima atau melepaskan kalor, tidak ada yang terganggu. Suhunya tetap dan besaran-besaran fisika yang lain tetap. Jadi reservoir kalor seperti itu. Contoh, udara di atmosfer ini reservoir kalor. Kenyataannya apa? Coba Anda pagi-pagi memanaskan sepeda motor. Kan sebetulnya dari knalpot sepeda motor keluar itu kalor. Di mana? Dilepaskan ke atmosfer. Tapi atmosfer tidak kemudian mendadak menjadi naik suhunya akibat sepeda motor Anda dipanaskan. Nah, atmosfer bagi sepeda motor kita itu merupakan reservoir kalor. Jadi sistem kita adalah mesin yang ada sepeda motor yang mengeluarkan kalor, lingkungannya adalah sistem yang lain adalah atmosfer. Nah, atmosfer disebut reservoir kalor. Jadi reservoir kalor itu adalah suatu sistem yang sedemikian besar
ya ukurannya, sehingga walaupun ada kalor masuk atau keluar tidak mengganggu keadaan keseimbangan sistem. Nah, bagaimana membayangkan pertukaran kalor secara kuasi-statik? Nah, kalau misalkan pertukaran kalornya ingin kuasi-statik, maka pertukaran kalor harus berlangsung pada proses isotermal. Apa maknanya? Maknanya begini. Misalkan ini ada sistem. Sebut aja suhunya T0, sistem kita. Nah, kemudian saya ingin mengajarkan kepada Anda, kalau di termodinamika kita menggambar lambang seperti ini tidak sembarangan. Ini yang saya gambar adalah reservoir kalor. Jadi ini sistem kita, ini adalah sistem kita. Nah, ini adalah reservoir kalor. Jadi kalau misalkan ingin kuasi-statik pertukaran kalornya, maka ya kontakkan saja sistem dengan reservoir kalor. Nah, reservoir kalor ini suhunya pun harus sama dengan T0. Harus sama dengan T0. Kenapa? Karena kalau berbeda, pertukaran kalornya menjadi tidak kuasi-statik. Nah, misalkan ini diizinkan berinteraksi secara termal. Jadi kalau saya menggambar begini, itu artinya boleh ada interaksi. Sebetulnya T0 dengan T0 ini tuh sebetulnya beda, cuma bedanya sedikit. Nah, bagaimana menuliskan sesuatu yang beda sedikit kan sulit. Oleh karena itu saya kasih lambang yang sama. Tapi sesungguhnya kalau ada pertukaran kalor, artinya suhu di sini dan suhu di sini berbeda. Cuma bedanya beda sedikit. Ini karena suhunya hampir sama disebut prosesnya isotermal. Jadi pertukaran kalor itu akan kuasi-statik kalau prosesnya isotermal. Tolong dicatat karena nanti ini akan menjadi dasar untuk mempelajari proses reversible, untuk mempelajari siklus Carnot, dan untuk mempelajari entropi. Nanti kalau kita tidak paham dasar-dasar yang ini, ketika kita belajar tentang entropi, belajar tentang potensial termodinamika, belajar tentang besaran-besaran yang lain, terutama nanti ketika kita melihat secara mikro dalam fisika statistik, Anda akan kesulitan. Sekali lagi, pertukaran kalor yang akan berlangsung kuasi-statik kalau prosesnya isotermal. Artinya apa? Beda suhu ini dengan beda suhu ini antara sistem dengan reservoir kalor harus bedanya sangat kecil sekali. Makanya cukup ya sistem dikontakkan dengan satu reservoir kalor. Ini pertukaran kalor secara kuasi-statik. Jadi pertukaran kalor secara kuasi-statik harus berlangsung pada proses isotermal. Sekali lagi tekankan itu. Nah, boleh nggak pertukaran kalor itu berlangsung tidak isotermal? Boleh, ya. Tetapi Anda harus memiliki tak berhingga reservoir kalor. Artinya reservoir kalornya harus banyak. Jadi sistem itu ya dikontakkan pada reservoir kalor yang pertama, yang kedua, yang ketiga, yang keempat sampai tak berhingga reservoir kalor. Jadi artinya reservoir kalor jumlahnya harus banyak dan beda suhu antara satu reservoir kalor dengan reservoir kalor yang lain itu tidak boleh terlalu besar. Jadi dikontakannya perlahan. Pertama sistem dikontakkan dengan RK yang pertama, RK yang kedua, RK yang ketiga, dan seterusnya. Dan itu boleh. Jadi perubahan pertukaran kalornya tetap kuasi-statik, walaupun tidak isotermal. Tetapi syaratnya harus memiliki banyak reservoir kalor. Jadi kalau untuk pertukaran kalor secara kuasi-statik ya, dan isotermal, cukup dikontakkan dengan satu RK, satu reservoir kalor. Tapi kalau misalkan kita mengizinkan pertukaran kalornya ingin kuasi-statik tetapi tidak isotermal, boleh. Tetapi kita harus memiliki tak berhingga reservoir kalor yang suhu satu dengan yang lainnya berbeda sedikit. Jadi sistem itu dikontakkan secara perlahan-lahan, ya. Dan nanti tetap saja suhunya berubah. Jadi pertukaran kalor ada dua. Pertukaran kalor berlangsung pada suhu yang konstan atau isotermal, pertukaran kalor pada suhu yang tak konstan. Nah, bedanya apa? Kalau pertukaran kalor pada suhu konstan cukup satu RK saja, yang suhunya tidak jauh dengan sistem. Tapi kalau pertukaran kalor yang tak konstan, ya suhunya tidak konstan, boleh, ya asalkan reservoir kalornya tak berhingga. Itu yang topik yang kedua. Jadi pertukaran kalor secara kuasi-statik. Ini dasar penting untuk mempelajari bab berikutnya. Yang ketiga yang harus Anda pahami adalah konvensi tanda untuk usaha. Contoh yang tadi, yang gambar yang tadi yang ini, gambar yang ini, ya. Jadi kalau ini ada gas, tadi kemudian pistonnya asalnya di sini, lalu dia melakukan usaha dan dia pindah ke sini, ya. Berarti kan sebetulnya yang melakukan usaha siapa? Yang melakukan usaha sistem, yaitu gas. Pada siapa? Pada lingkungan, karena dia mendorong piston ini.
Dia misalkan bergerak sejauh dx, ya. Kalau ini luasnya adalah A, tadi sudah saya rumuskan dw sama dengan pdv. Nah, orang-orang termodinamika mengambil konvensi supaya apa? Supaya termodinamika ini berlaku juga di kimia dan lain-lain, ya. Nah, mengambil konvensi dw-nya itu dikasih tanda negatif. Nah, apa makna tanda negatif di sini? Coba perhatikan sekarang. Kalau misalkan ini adalah V1, volumenya sini V1, ini volumenya V2. Jadi kalau V2 lebih besar daripada V1, ini berarti apa artinya? Artinya sistem melakukan usaha pada lingkungan. Nah, dalam bahasa lain itu artinya ekspansi. Jadi kalau saya berbicara ekspansi, berarti volumenya membesar. Berarti kalau volume membesar, siapa yang melakukan usaha? Sistem. Sistem melakukan usaha pada lingkungan. Jadi V2 lebih besar V1. Jadi kalau V2 dikurangi V1 kan sama dengan delta V. Delta V ini berharga positif. Karena apa? Karena V2 lebih besar daripada V1. Jadi kalau delta V-nya positif, kita masukkan ke rumus ini. dw sama dengan min pdv. Karena ini positif, ya, maka ini tetap aja negatif. Makanya dw-nya negatif. Masuk akal. Ketika sistem melakukan usaha pada lingkungan, maka sistem mengalami kehilangan energi. Karena energi ditransfer pada lingkungan. Otomatis usahanya dihitung negatif. Itu pengertian negatif. Nah, sekarang coba perhatikan. Kalau sekarang dibalik. Justru lingkungan yang melakukan usaha pada sistem. Jadi seperti ini. Berarti kalau ini namanya bukan ekspansi, namanya kompresi. Nah, kalau kompresi berarti V2, ini V1. Jadi artinya kalau kompresi, kalau ini adalah ekspansi. Nah, yang ini adalah kompresi. Kalau kompresi, maknanya apa? Maknanya V2 ini lebih kecil daripada V1. Berarti siapa yang melakukan usaha? Yang melakukan usaha berarti lingkungan pada sistem. Otomatis karena lingkungan mentransfer energi pada sistem, maka sistem akan mengalami tambahan energi. Coba kita hitung sekarang. Kalau V2 lebih kecil daripada V1, apa artinya? V2 dikurangi V1 sama dengan delta V. Delta V-nya kan negatif. Kalau dimasukkan ke rumus ini, dw sama dengan min pdv. Nah, ini negatif, berarti ini berharga positif. Jadi dw-nya berarti positif. Masuk akal kan? Usahanya dihitung positif. Kenapa? Karena lingkungan melakukan usaha pada sistem. Jadi prinsipnya sekarang ada dua yang harus Anda kuasai. Pertama, kalau sistem melakukan usaha pada lingkungan, usahanya negatif. Masuk akal, ya. Nah, seperti Anda misalkan mendorong lemari, ya. Kan Anda akan kehilangan energi karena energi Anda ditransfer pada lemari. Nah, itu dihitung negatif, ya, dihitung negatif. Nah, kalau misalkan lingkungan yang melakukan usaha pada sistem seperti ini, ya, lingkungan menekan piston sehingga piston ini bergerak ke sini, ini kompresi. Kalau kompresi berarti usahanya dihitung positif. Jadi prinsip yang paling dasar, kalau ekspansi usahanya negatif, kalau kompresi usahanya positif. Itu prinsip yang kedua. Kenapa konvensi tanda ini menjadi penting? Baik, itu prinsip yang penting. Ya, yang ketiga, kita harus memahami diagram PV dan usaha. Nah, kita lihat saja yang sederhana. Persamaan keadaan yang paling sederhana adalah persamaan keadaan gas ideal. Ya, gas ideal. Dan nanti kita akan bicara apa itu gas ideal. Pokoknya saya hanya menggunakan prinsip gas ideal yang sudah Anda kenal, yaitu PV sama dengan nRT. Oke. Sekarang kita lihat, kalau misalkan kita menggunakan prinsip ini, gas ideal. Kalau saya menggambarkan gas ideal ini pada diagram PV, yaitu tekanan terhadap volume. Perhatikan, ya, perhatikan. Kalau misalkan tekanan konstan, berarti prosesnya begini, ya, tekanan konstan. Ini namanya proses isobarik. Kalau volume konstan, berarti prosesnya begini. Ini adalah proses isohorik, ya, proses isohorik. Nah, ini adalah isobarik, ini adalah isohorik. Nah, saya akan kenalkan sebuah proses yang agak unik, namanya proses isotermik. Kalau isotermik berarti persamaannya P sama dengan N RT per V, kan gitu. Nah, kalau isotermik ini konstan, ini konstan, ini konstan. Berarti tiga besaran ini saya ganti aja dengan sebuah konstanta per V.
karena konstan. Nah, perhatikan, kalau V-nya membesar, berarti kan tekanan mengecil. Nah, gitu. Kapan volume ini, tekanan ini 0? Kalau volumenya besar sekali. Jadi kalau volumenya tak berhingga, tekanan akan sama dengan 0. Dan sebaliknya. Jadi kalau digambarkan, proses isotermik pada diagram PV kan seperti ini. Nah, seperti ini. Ini asimtotik ya, tidak boleh menyinggung ini. Tidak boleh menyinggung ini, asimtotik. Nah, sekarang saya melakukan usaha, misalkan melakukan usaha pada proses isotermal dari titik awal ke titik akhir. Usahanya seperti ini. Ya, usahanya seperti itu. Berapa usahanya? Nah, perhatikan. Nah, sebetulnya kalau kita lihat usaha itu kan usaha ya sama dengan min PDV. Nah, usaha pada volume delta V. Usaha totalnya W-nya kan sama dengan min integral PDV dari P1 ke P2. Misalnya ini P1, ini P2. Nah, Anda perhatikan, kalau di integral ini diselesaikan, tiada lain ini kan sebetulnya adalah luas yang ada di bawah kurva ini. Jadi usaha pada diagram PV adalah luas yang ada di bawah kurva. Nah, kalau usahanya seperti ini namanya ekspansi. Ini dihitung usahanya sama dengan negatif. Karena apa? Sesuai dengan konversi tanda tadi. Jadi kalau usahanya dari sini ke sini. Nah, sekarang bagaimana kalau dibalik? Usahanya kalau ditukar, ya yang tadi negatif. Kalau usahanya dibalik ke sini, ini jadi I-nya, ini jadi F-nya. Maka kalau kompresi usahanya jadi positif. Sekali lagi, kalau ekspansi usaha negatif, kalau kompresi usahanya jadi positif. Nah, sekarang bagaimana kalau usaha itu dalam sebuah siklus? Jadi kalau misalkan dalam sebuah siklus seperti ini, misalkan seperti ini P, ini V, dalam sebuah siklus seperti ini misalkan. Kan gitu, ya. Jadi kalau misalkan ini adalah ekspansi, ini kompresi. Ini titik awal, ini titik akhir. Kan sebetulnya yang awal itu yang ekspansi yang ini. Yang ini, yang ekspansi. Jadi usahanya yang ini. Yang kompresi kan yang ini, berarti usahanya yang ini. Nah, berapa usaha totalnya? Dari I ke F kembali lagi ke I. Kalau itu dalam sebuah siklus, ya usaha totalnya yang ini. Yang ada di dalam siklus ini. Ini adalah luas ini sama dengan usaha. Ya, sama dengan usaha. Jadi kalau kita punya siklus, maka dalam diagram PV, maka luas yang dilingkupi oleh siklus itu adalah usaha. Nah, itulah diagram PV dan usaha. Kemudian bagaimana proses bedanya proses dan siklus? Kalau ini kan proses, ini proses dari I ke F, dari F ke I, itu adalah satu proses tunggal. Kalau siklus itu adalah serangkaian proses sedemikian rupa sehingga keadaan awal dan keadaan akhir jadi sama. Ini yang namanya siklus. Nah, konsep usaha ini bisa diterapkan pada gas, bisa diterapkan pada zat padat, pada zat cair, bisa diterapkan pada sistem hidrostatik, bisa juga diterapkan pada sistem paramagnetik, bisa juga diterapkan pada sistem dielektrik. Kalau pada paramagnetik berarti kita usaha untuk memagnetisasi suatu bahan. Kalau pada sistem dielektrik berarti kita usahanya adalah mempolarisasi suatu sistem dielektrik. Barangkali itu topik kita pagi ini yang pertama, ya. Saya berbicara sangat ringkas, tetapi semoga ini bisa mencerahkan pemikiran Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.